Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami kembali menyatakan syukur kepada Tuhan bisa menyapa Bapak Ibu lewat pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Minggu yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Biarlah kiranya Tuhan kami senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu yang boleh kami nyatakan, untuk kami boleh bersama-sama dengan Tuhan lewat kuasa Roh-Mu ini, Allah. Sehingga hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, yang senantiasa memberikan pengajaran kepada kami, hikmat yang dituntun oleh kuasa Roh-Mu kepada kami. Dan biarlah kiranya kami boleh senantiasa bersuka cita hidup di dalam firman Tuhan. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada minggu ini, tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21 saya bacakan bagi kita semuanya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini patutlah kita syukuri saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih, bahwa hari ini kita bisa menyatakan bahwa Tuhanlah yang senantiasa menyertai kita di dalam Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara Bapak Ibu terkasih, penjelasan yang dinyatakan dan diberitakan oleh Yesus ini kepada para murid dinyatakan sebelum atau sesaat sebelum dia akan meninggalkan murid-murid dan naik ke kerajaan Allah. Tentu sebagai murid, ketika sang guru menyatakan bahwa akan sebentar lagi aku akan bersama-sama dengan kamu, tentu itu akan membuat situasi yang berbeda, kenyamanan yang berbeda, kekuatan yang berbeda, bahkan sukacita yang berbeda dirasakan oleh kehidupan para murid pada waktu itu. Ada kecemasan, ada keputusasaan, ada ketidakyakinan yang mereka rasakan pada waktu itu. Oleh karena paham mereka menyatakan bahwa ketika mereka boleh mengakui bahwa Kristus itu adalah Raja, Mesias, pemimpin, maka Yesus itu haruslah senantiasa bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu Yesus kembali mengulas lewat pernyataan-pernyataannya kepada para murid yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ini, bahwa Yesus mengulas kembali bagaimana mereka dulu diambil, ditarik, dipanggil oleh Yesus sebagai murid. Tentu dasar semuanya itu adalah kasih kepada Kristus
yang membawa diri mereka bersedia untuk dipakai dan diajak oleh Yesus untuk menyatakan pemberitaan keselamatan bagi banyak orang. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-15 Yesus memulai perkataannya dengan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Artinya apa? Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan berpisah dengan para murid, maka kehidupan dan pikiran para murid itu menjadi kacau. Lalu Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka turutilah perintah. Perintah yang dinyatakan oleh Yesus, bahwa ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka harus tetap mengerjakan pekerjaan keselamatan yang dulunya sudah dimulai oleh Yesus. Mereka harus menjadi murid yang setia, murid yang terus berjuang di dalam karya keselamatan. Oleh karena itu, Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, perintah yang terdapat dalam ayat 15 ini merupakan sebuah teguran yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid, bahwa ketika mereka mengasihi Kristus, bahkan mereka mempertahankan kasih mereka, kasih itu harus dinyatakan dan dipahami, bahwa kasih bukan ditunjukkan hanya ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, tetapi ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, kasih itu akan tetap menjadi dasar bahwa mereka telah menerima keselamatan. Maka harus mereka tetap bertahan di dalam kasih mereka terhadap Yesus Kristus, Sang Raja, Mesias yang telah menyatakan keselamatan itu. Maka perintah kasih itu merupakan sebuah kewajiban yang terus harus dikerjakan, terus harus diperjuangkan oleh para murid, sehingga mereka menjadi taat, dan ketaatan itulah yang membawa mereka dapat menerima penolong, penghibur yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu Roh kebenaran yang terdapat atau tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14. Saudara-saudara, jemaat yang kami kasihi, apa yang mau kita gali dalam minggu ke-6 Paskah ini, lewat pemberitaan firman ini? Maka kita harus belajar melalui penjelasan ini, bahwa pembelajaran rohani yang mau kita pahami dan kita kerjakan pada saat ini adalah yang pertama itu, saudara-saudara, tetaplah mengasihi Allah. Saudara-saudara, kita kembali mengulas kehidupan kita saat ini. Banyak tekanan hidup, banyak kebimbangan, banyak persoalan hidup. Maka pertanyaan saat ini adalah, apakah ketika kita mengalami semuanya itu, kasih kita kepada Allah akan berubah? Kesetiaan kita akan berubah? Ketaatan kita akan berubah? Sebagai orang-orang yang sudah menyatakan keselamatan dan menerima keselamatan itu, keselamatan yang tercurah dari darah Yesus di kayu salib, apakah situasi yang membuat kita tidak nyaman, situasi yang membuat kita bimbang, lantas inilah yang menjadi pemutus kita, pemutus diri kita untuk tetap mengasihi Allah dengan memiliki keyakinan bahwa Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara, kunci dari penerimaan Roh kebenaran ini adalah harus kita garis bawahi. Yang pertama itu mengasihi Allah dengan setia, walau apapun dan bagaimanapun situasi hidup kita saat ini. Yang kedua, saudara-saudara, implementasi dari kasih Allah itu mengasihi Allah. Maka kita harus juga menunjukkan bahwa ketika kita mengasihi Allah, maka kita harus turut dan yakin dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada diri kita. Ketika kita menyatakan bahwa kita hidup mengasihi Allah, maka kita juga perlu menunjukkan bentuk kasih yang nyata, bentuk kasih yang benar-benar menjadi saluran penerimaan tercurahnya Roh kebenaran itu di dalam diri kita. Maka jalannya yang pertama adalah menuruti perintah Allah, menuruti ketetapan-ketetapan Allah. Saudara-saudara,
Saya sudah mengulas tadi bahwa konteks hidup yang berubah-ubah ini membuat banyak tekanan. Tetapi saudara-saudara, kita harus yakin bahwa mengasihi Allah dengan mengatakan aku mengasihi Allah tidak cukup menjadi jalan bagi kita untuk itu. Pembuktian kasih itu perlu dinyatakan. Saudara-saudara, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita cenderung bisa masuk ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, apa yang dijanjikan Allah, roh kebenaran itu, roh penghibur itu, senantiasa terus hidup di dalam diri kita. Iman percaya kita, membawa kita keluar dari persoalan-persoalan hidup ini. Memberikan kekuatan kepada kita dengan keyakinan bahwa Yesus sebagai Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika dia mau naik ke surga, dia memberikan kekuatan, penghiburan bahwa aku akan mengutus, meminta kepada Bapa agar roh kebenaran itu turun atas kami. Saudara-saudara, saya sangat terinspirasi untuk terus menyatakan syukur kepada Tuhan lewat apa yang disabdakan oleh Yesus pada saat ini dalam firman-Nya yang baru terbaca. Bahwa kesimpulan yang mau kita ambil adalah dalam setiap pelbagai persoalan hidup kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia kepada kita. Maka ketaatan itu yang menjadi kunci bagi kita untuk merasakan kesetiaan Allah di dalam diri kita. Oleh karena itu untuk apa? Kuasa roh itu. Saya sudah katakan, roh, daging memang kuat, tapi daging ini lemah. Oleh karena itu, kekuatan roh yang dinyatakan Allah itu adalah sebagai senjata iman bagi kita. Memiliki kekuatan, memiliki kenyamanan, memiliki kesempurnaan iman yang terus harus kita upgrade di dalam diri kita. Roh inilah yang Bapak Ibu yang memberikan hikmat bagi kita untuk memikirkan tentang persoalan-persoalan hidup ini. Roh itulah yang akan menjadi sahabat kita untuk terus memberikan kekuatan kepada kita, memberikan bimbingan dan arahan kepada kita bahwa hidup ini adalah proses yang harus kita lewati. Maka kita tidak harus kalah dengan proses ini, sebab Yesus, Tuhan Allah dan Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita. Kasih, turuti, dan taatlah kepada Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Shalom. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, berilah kami kekuatan. Curahkanlah roh-Mu ya Allah, menjadi penghibur penolong bagi hidup kami di tengah-tengah kehidupan dan permasalahan ini yang berubah-ubah pada saat ini. Tuhan, kami mau dikuatkan oleh kuasa roh-Mu sehingga kami boleh tetap mendapatkan bimbingan rohani yang dari Tuhan. Dan kami boleh terus menyatakan kasih kami kepada-Mu ya Allah. Sertailah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita memuji Tuhan dari nyanyian kita nomor 92 ayat 1 sampai 2.
doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu.